Halo anak-anak, semoga kalian tetap dalam keadaan sehat ya. Oke, kali ini kita akan membahas latihan soal yang kemarin sudah kalian kerjakan. Terima kasih kepada kalian yang sudah mengerjakannya dengan baik dan memang kalian sudah tahu skornya. Tapi di sini kita akan bahas bersama supaya yang sudah paham menjadi lebih paham dan yang masih bingung menjadi lebih paham. Langsung saja ya. Ini adalah soal yang pertama. Perhatikan data hasil ulangan matematika Robi. Nah, yang ditanya adalah rata-rata nilai ulangan. Sedangkan di sini diketahui nilai dan frekuensi. Caranya sangat mudah. Kita tinggal mengalihkan nilai dan frekuensinya. Misalnya di sini nilainya 6 dikalikan dengan frekuensinya 3. Nah, begitu sampai 10 dikali 3 semuanya kita kalikan ya. Selanjutnya, nah, yang kita perhatikan adalah hasil perkaliannya. Di sini 80, lalu 80-nya ini kita masukkan ke dalam ini. Nah, 80 dibagi total frekuensinya. Jadi ini kan frekuensinya. Nah, ini dijumlah semua. Jadi seperti ini. Sehingga rata-ratanya 80 dibagi 10 sama dengan 8. Nomor 2. Masih tentang min ya, jadi sama rata-rata, hanya di soal ini lebih mudah dan lebih praktis dibanding soal yang pertama. Nah, jadi langsung saja kita masukkan semua angkanya ini, semua dijumlahkan dan dibagi dengan banyaknya data. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jadi dibagi 7. Nah, sehingga hasilnya sama dengan 61. Soal yang ketiga masih tentang rata-rata. Di sini ada data nilai ulangan dari 8 anak. Sama caranya langsung kita jumlahkan semua. Karena ada 8 anak jadi dibagi 8. Nah, ini jumlahnya semua 64 dibagi 8 sama dengan 8. Nomor 4. Masih tentang rata-rata. Di sini ada data banyaknya kedelai. Nah, berarti rata-ratanya dimasukkan aja semua angkanya ini dibagi dengan banyaknya. Karena dari Januari sampai Juni, atau di sini kita bisa hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka dibagi 6. Nah, 300 dibagi 6 sama dengan 50. Masih tentang rata-rata di soal nomor 5. Nah, kita hitung semua, kita jumlahkan. Kemudian karena ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, maka dibagi 8. Oke, jadi kalau untuk menghitung rata-rata atau min itu, kita tidak perlu mengurutkan datanya dari yang terkecil. Dan kita juga tidak perlu pusing-pusing lagi untuk menghitungnya. Ini langsung dijumlahkan saja, hanya kita perlu lebih teliti. Karena kalau ini tidak teliti menjumlahkannya, otomatis sampai hasil akhirnya akan salah. Nah, soal yang ke-6, ini tentang median. Median itu kan nilai tengah. Nah, jadi ini berbeda dengan min tadi yang tidak diurutkan, tetapi kalau median harus kita urutkan dulu. Di sini datanya masih acak. Nah, kita urutkan dari yang paling kecil datanya. 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian coba kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ada 10 data. Nah, kita cari dari 10 data ini nilai tengahnya yang mana? Nah, 10 dibagi 2, nilai tengahnya ada di data ke-5 dan data ke-6. Seperti ini. Nah, atau kalau di materi kemarin kalian lihat ini untuk data genap. Sehingga mediannya seperti ini. 7 tambah 7 bagi 2, maka mediannya jadi 7. Nah, untuk soal yang ke-7 masih tentang median juga. Langkah pertama kita harus urutkan dulu dari yang paling kecil. Karena ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 data juga. Berarti data ke-5 dan ke-6 kita hitung untuk menentukan mediannya. Di sini 1200 dan 1300. Oke, ini. Bagi 2, mediannya jadi 1250. Nomor 8, masih tentang nilai median dari data nilai seorang anak. Kita urutkan dulu menjadi seperti ini.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, kalau ada 11 berarti kan ganjil. Kalau ganjil akan lebih mudah menentukan mediannya. Nah, 11 dibagi 2 itu kan 5,5, 5 lebih. Otomatis data ke-6 yang menjadi nilai tengahnya. Nah, data ke-6 itu ini data pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, ke-6. Oh, berarti mediannya adalah 7. Nomor 9 masih tentang median. Kita urutkan dulu data nilai ulangan IPA-nya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 data. Data ganjil ya, 15 dibagi 2, 7,5. Berarti data ke-8 yang menjadi mediannya. Nah, data pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, 8. Nah, berarti mediannya adalah 8. Nomor 10. Masih tentang median. Rina membaca novel selama 7 hari dengan data sebagai berikut. Nah, sama, kita urutkan dulu. 10, 10, dan seterusnya. Karena 7 hari, otomatis ini datanya ada 7. Berarti datanya ganjil, maka 7 dibagi 2, 3,5. Nah, yang menjadi median adalah data yang ke-4. Nah, data yang keempat itu adalah 12, maka mediannya 12. Nomor 11. Nah, kalau nomor 10 tadi tentang median, sekarang nomor 11 modus. Modus ini yang termasuknya yang paling mudah di antara min dan median, karena kita tidak repot menghitung-hitung, membagi-bagi lagi. Karena modus kita tinggal lihat nih. Modus itu kan nilai yang paling sering muncul, atau yang kalau kita lihat di frekuensi, nah yang frekuensinya itu yang paling banyak. Jadi, supaya lebih mudah, ini tidak perlu diurutkan. Ini saya cuma salin supaya lebih besar dan lebih jelas. Oke, dan supaya lebih mudah. Nah, di sini saya ganti warnanya supaya membedakan. Angka 10 warna merah ada 2 kali muncul, 8 ada 3 kali muncul, 7 3 kali, 9 ada 4 kali. Nah, kita tinggal hitung mana yang paling sering muncul. Kalau di coretan kalian, mungkin agak lama kalau kalian membuat warna-warni seperti ini. Salah satu caranya yang sudah kalian hitung, misalnya 10 ada 1, 2, bisa sambil dicoret. Kemudian 8 ada 1, 2, 3, sambil dicoret, jadi lebih cepat. Nah, kembali ke sini ya. Jadi yang paling sering muncul atau modusnya itu di sini ada 1, 2, 3, 4. Angka 9 munculnya 4 kali, maka modusnya adalah 9. Nomor 12. Nah, nomor 12 ini, kalian jangan sampai terkecoh melihat tabelnya. Yang ditanya tetap modus dari jumlah halamannya ini. Nah, jadi kita fokusnya, kita lihat ke bagian yang ini. Nah, kita lihat ke bagian yang ini. Nah, ini ya, ini tidak usah diurutkan, kita tinggal lihat di sini. Mana yang paling banyak muncul. Nah, warna hijau 3 kali muncul, sedangkan yang angka 10 cuma 2 kali, 15 dan 13 satu-satu. Maka modusnya adalah 12. Nomor 13. Ibu menyedekahkan 40 buah baju kepada anak yatim. Ada warna merah, hijau, ungu, dan biru. Namun biru ini belum diketahui jumlahnya berapa. Pertanyaannya adalah modus. Nah, kita belum bisa menentukan modus dari baju yang disedekahkan ini. Kita belum boleh menentukan kalau warna hijau ini modusnya 12. Belum boleh karena kita belum tahu birunya berapa. Jadi langkah pertama kita hitung dulu. Baju birunya berapa? 40 dikurangi jumlah dari baju yang sudah diketahui jumlahnya sama dengan, nah baju birunya 13. Kalau sudah, sekarang kita kelompokkan nih. Merah jumlahnya 9, hijau 12, ungu 6, biru 13. Nah, yang frekuensinya paling besar itulah yang menjadi modusnya. Maka modusnya 13. Nomor 14. Ada data nilai ulangan IPA dari sekelompok siswa. Masih modus dari nilai ulangan IPA tersebut. Nah, di sini langsung saja kita lihat yang paling sering muncul. Angka 10 muncul 2 kali.
8 munculnya 3 kali, 7 3 kali, 9 munculnya 4 kali. Apakah yang lain ada yang lebih dari 4? Tidak ada. Maka modusnya 9. 15. Ini ada tabel nilai dan frekuensi, dan yang ditanya adalah modus. Modus, kalau kita lihat ada tabel nilai dan frekuensi, ini akan menjadi sangat mudah dan kita cukup teliti saja lihatnya. Nah, jadi kita fokusnya ke frekuensi dulu. Frekuensi yang paling tinggi itu di data mana? Nah, frekuensinya paling besar itu di sini. Frekuensinya 4. Nilainya berapa? 8. Maka modus nilai ulangannya sama dengan 8. Nah, itu semua pembahasan yang dari soal yang kemarin sudah kalian kerjakan, otomatis kalian kemarin langsung submit kan? Nah, semoga video ini akan bermanfaat. Kalau misalnya kalian masih bingung, silakan dibuka-buka lagi, di pause boleh, diulang-ulang lagi boleh. Kalau ada yang masih membingungkan, boleh tanyakan langsung kepada Bu Anas atau Pak Petrus, ataupun Google atau buku juga, semuanya boleh. Oke, semoga kalian tetap sehat. Sampai ketemu lagi di sekolah. Tuhan memberkati.